Halo Sobat ATR, selamat datang kembali di ATR Channel. Indonesia sedang membangun wajah barunya di dunia sepak bola, terutama dalam segi infrastruktur. Stadion demi stadion dibangun dengan kemegahannya. Dari barat hingga timur, tribun tinggi menjulang, rumput hijau membentang, semua terlihat siap menyambut laga besar. Tapi tahukah kamu, di balik kemegahan itu ada ironi yang tak banyak disadari. Stadion-stadion megah ini belum pernah sekalipun dipakai untuk laga timnas Indonesia. PSSI selalu mengutamakan Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, Manahan, Pakansari, dan Patriot untuk laga timnas, baik dari timnas senior maupun timnas kelompok umur. Namun sebelum pembahasannya dilanjut, alangkah baiknya jika kalian semua mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Dikutip dari berbagai sumber, inilah 5 stadion termegah di Indonesia yang belum pernah menjadi panggung timnas. Stadion Batakan Balikpapan. Berdiri megah di tanah Kalimantan, Stadion Batakan sering dijuluki sebagai salah satu stadion dengan vibes Eropa di Indonesia. Desain modern, kapasitas mencapai 40.000 penonton, dan fasilitas yang tak kalah dari stadion-stadion megah di dunia. Tapi di balik kemewahan itu, sejak diresmikan tahun 2017, Stadion Batakan belum pernah sekalipun menjadi panggung laga timnas Indonesia. Bukan karena kualitasnya tak layak, tapi lebih karena posisinya yang terlalu jauh dari pusat, ditambah minimnya penyelenggaraan turnamen besar di Kalimantan menjadi kendala utama. Stadion ini akhirnya hanya menjadi saksi bisu dari potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Padahal, dengan segala kemegahannya, Stadion Batakan seharusnya sudah bisa merasakan gemuruh dukungan ribuan supporter timnas, menunggu momen yang tepat untuk menjadi rumah bagi Sang Garuda. Stadion Lukas NMB Papua. Terletak di ujung timur Indonesia, Stadion Lukas NMB dibangun untuk menyambut PON ke-20 Papua. Memiliki kapasitas lebih dari 40.000 penonton, dengan arsitekturnya yang megah stadion ini dilengkapi dengan fasilitas internasional yang membuatnya layak menjadi tuan rumah berbagai laga besar. Akan tetapi, tak satu pun laga timnas dari kelompok umur hingga senior belum pernah digelar di sini. Padahal tanah Papua merupakan tanah yang melahirkan banyak talenta emas timnas. Mulai dari Boaz Solosa, Titus Bonai, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya hingga Ramai Rumakik. Nama-nama besar yang lahir dari tanah ini dan memberikan warna bagi sepak bola nasional. Sayangnya, stadion sebesar ini belum mendapat tempat dalam peta strategi sepak bola Indonesia. Lokasinya dianggap terlalu jauh, aksesnya belum ideal, dan distribusi event internasional masih terlalu Jawa-sentris. Banten International Stadium. Banten International Stadium menjadi salah satu stadion termegah dan termodern yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dengan kapasitas 30.000 penonton, sentuhan desain lokal khas suku Baduy, serta rumput yang berstandar FIFA, BIS merupakan lambang kemajuan olahraga di Provinsi Banten. Dibangun dengan anggaran 874,3 miliar rupiah, stadion ini sempat digadang-gadang layak menjadi venue alternatif untuk ajang internasional. Tapi kenyataannya, Banten International Stadium belum pernah digunakan untuk laga sepak bola lokal maupun timnas Indonesia. Salah satu alasannya adalah akses ke stadion yang terbilang sulit, sehingga kerap menimbulkan kemacetan jika digunakan untuk pertandingan sepak bola. Jakarta International Stadium. Inilah
Inilah stadion yang paling sering jadi bahan obrolan pecinta sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jakarta International Stadium JIS dibangun dengan desain futuristik, atap yang bisa buka tutup otomatis, dan kapasitas luar biasa mencapai 82.000 penonton. JIS digadang-gadang sebagai stadion terbaik di Asia Tenggara. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai kandang masa depan timnas Indonesia. Tapi faktanya, hingga kini, belum satu pun pertandingan resmi timnas senior digelar di JIS. Akses jalan yang belum ideal, area parkir yang terbatas, dan masalah teknis lainnya membuat mimpi tampilnya Garuda di stadion ini harus tertunda. Padahal kalau dilihat dari kapasitas, fasilitas, dan kemegahan, JIS jauh di atas rata-rata stadion di Asia. Kini PSSI dan Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen untuk melakukan pembenahan infrastruktur JIS agar stadion ini layak digunakan untuk pertandingan timnas Indonesia di masa depan. Stadion Utama Sumut. Stadion Utama Sumut merupakan salah satu stadion termegah di luar Pulau Jawa. Kapasitasnya mencapai 25.000 penonton dengan desain modern berstandar internasional, tribun tertutup yang elegan, dan fasilitas lengkap dari ruang ganti sampai pusat media. Secara visual, stadion ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di Sumatera saat ini. Bahkan stadion ini digadang-gadang akan menjadi kandang bagi timnas Indonesia di luar Pulau Jawa. Harapan ke depan, stadion ini bisa digunakan sebagai kandang timnas di luar Pulau Jawa. Indonesia tidak kekurangan stadion megah, tapi sayangnya stadion sebesar ini belum mendapat tempat dalam peta strategi sepak bola Indonesia. Lokasinya dianggap terlalu jauh, aksesnya belum ideal, dan distribusi event nasional masih terlalu Jawa-sentris. Harapannya ke depan stadion-stadion ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk laga timnas Indonesia. Dari 5 stadion tadi, mana yang paling pantas jadi markas timnas ke depannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cukup sekian ulasan video kali ini pemirsa. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari ATR Channel. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.